Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajar Sidik Ahyat. Saya kuliah di SDSA dengan program studi akuntansi dengan NIM 031112200057. Sekarang saya semester 3. Nah, tujuan dibuatnya video ini untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah etik hukum bisnis dan etika profesi akuntansi dengan dosen pengampu Bunda Sri Mulyati SE MSI. Nah, materi yang saya bakal sampaikan yaitu tentang etika akuntan profesional dalam praktik publik. Langsung saja ke pembahasan. Jadi yang pertama itu ada ancaman dan pencegahan. Nah, ancaman. Yang pertama itu ancaman kepentingan pribadi. Contohnya, anggota dari tim asuran memiliki kepentingan keuangan terhadap klien asuran. Terus yang kedua itu ada ancaman telah pribadi. Contohnya, anggota dari tim asuransi merupakan pimpinan atau pernah menjadi pimpinan klien. Yang ketiga itu ancaman advokas. Contohnya, bertindak sebagai pengacara yang mewakili klien audit dalam litigasi atau perselisihan dengan pihak ketiga. Yang keempat itu ada ancaman kedekatan. Contohnya, anggota tim yang ditugaskan memiliki keluarga dekat yang bekerja pada klien sebagai posisi yang dapat mempengaruhi hal-hal yang menjadi hal pokok dalam perikatan penugasan. Yang kelima itu ada ancaman intimidasi. Contohnya, ancaman atas pemutusan perikatan. Nah, selanjutnya ini ada pencegahan. Pencegahan dapat dikategorikan menjadi dua. Yang pertama itu pencegahan yang diciptakan oleh profesi, undang-undang atau pemerintah. Yang kedua itu pencegahan dalam lingkungan kerja. Nah, dalam lingkungan kerja, pencegahan yang tepat sangat beragam tergantung dari situasinya. Pencegahan lingkungan kerja terdiri dari pencegahan pada tingkat institusi dan pada tingkat perikatan. Nah, selanjutnya ini ada penunjukan profesional penerimaan klien. Sebelum menerima suatu klien baru, setiap praktisi harus mempertimbangkan potensi terjadinya ancaman. Nah, untuk pencegahan ancaman tersebut, yang pertama itu kita harus memperoleh pemahaman tentang klien, pemilik, manajer, serta pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola dan kegiatan bisnis perusahaan. Yang kedua, memastikan adanya komitmen dari klien untuk meningkatkan praktik tata kelola perusahaan atau pengendalian internalnya. Selanjutnya itu penerimaan penugasan atau perikatan. Setiap praktisi hanya boleh memberikan jasa profesionalnya jika memiliki kompetensi untuk melaksanakan penugasan. Nah, pencegahan penerimaan penugasan ke tingkat yang dapat diterima mencakup antara lain. Yang pertama, memperoleh pemahaman yang memadai. Yang kedua, memperoleh pengetahuan yang relevan. Yang ketiga, menugaskan jumlah staf yang memadai dengan kompetensi. Yang keempat, mematuhi kebijakan dan prosedur pengendalian mutu. Nah, selanjutnya itu perubahan dalam penunjukan praktisi dan KAP. Seorang praktisi yang ditunjuk untuk menggantikan praktisi lain harus menentukan ada tidaknya alasan profesional. Praktisi pengganti dapat diminta untuk melakukan pekerjaan yang bersikap sebagai pelengkap atau pekerjaan tambahan dari praktisi pendahulu yang mungkin menimbulkan ancaman terhadap kompetensi. Untuk mencegahnya, praktisi pendahulu menyediakan semua informasi yang relevan agar praktisi pengganti dapat melaksanakan pekerjaan dengan baik. Selanjutnya itu materi tentang benturan kepentingan. Setiap praktisi harus mengidentifikasi setiap situasi yang dapat menimbulkan benturan kepentingan, karena situasi tersebut dapat menimbulkan ancaman terhadap kepatuhan pada prinsip utama etika profesi. Nah, pencegahan yang dilakukan oleh praktisi umumnya harus mencakup hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, memberitahukan klien mengenai setiap kepentingan atau kegiatan bisnis. Yang kedua, memberitahukan semua pihak yang relevan yang teridentifikasi.
Yang ketiga, memberitahukan klien mengenai pemberian jasa profesional oleh praktisi secara tidak eksklusif untuk satu klien. Nah, selanjutnya itu materi tentang fee dan remunerasi lainnya. Dalam melakukan negosiasi mengenai fee atas jasa profesional yang diberikan, praktisi dapat mengusulkan jumlah fee yang dipandang sesuai. Kenyataannya bahwa jumlah fee yang diusulkan oleh praktisi yang satu lebih rendah dari praktisi yang lain bukan merupakan pelanggaran terhadap kode etik profesi. Namun demikian, ancaman terhadap kepatuhan pada prinsip dasar etika profesi dapat saja terjadi dari besaran fee yang diusulkan. Pencegahan tersebut mencakup antara lain. Yang pertama itu membuat klien memahami persyaratan dan perikatan, terutama dasar penentuan besaran fee serta jenis dan lingkup jasa profesional yang diberikannya. Yang kedua, mengalokasikan waktu yang memadai dan menggunakan staf yang kompeten dalam perikatan tersebut. Fee yang bersifat kontingen telah digunakan secara luas untuk jasa profesional tertentu selain jasa asuransi. Namun demikian, dalam situasi tertentu, fee yang bersifat kontingen dapat menimbulkan ancaman terhadap kepatuhan pada prinsip dasar etika profesi, yaitu ancaman kepentingan pribadi terhadap objektivitas. Signifikansi ancaman tersebut akan tergantung dari beberapa faktor sebagai berikut. Yang pertama, sifat perikatan. Kedua, rentang besaran fee yang dimungkinkan. Tiga, dasar penetapan besaran imbalan jasa profesional. 4. Ada tidaknya penilaian hasil pekerjaan oleh pihak yang independen. Nah, signifikansi setiap ancaman harus dievaluasi, dan jika ancaman tersebut merupakan ancaman selain ancaman yang secara jelas tidak signifikan, maka pencegahan yang tepat harus dipertimbangkan dan diterapkan untuk menghilangkan ancaman tersebut atau menguranginya ke tingkat yang dapat diterima. Nah, pencegahan tersebut mencakup antara lain perjanjian tertulis dengan klien yang dibuat di muka mengenai dasar penentuan fee, pengungkapan kepada pihak penggunanya hasil pekerjaan praktisi mengenai dasar penentuan fee, kebijakan dan prosedur pengendalian mutu, dan penilaian oleh pihak ketiga yang objektif terhadap hasil pekerjaan praktisi. Selanjutnya itu ada materi tentang pelaksanaan jasa profesional. Setiap praktisi tidak boleh merusak reputasi profesi dalam memasarkan jasa profesionalnya. Setiap praktisi harus bersikap jujur dan tidak boleh melakukan tindakan-tindakan sebagai berikut. Yang pertama, membuat pernyataan yang berlebihan mengenai jasa profesional yang dapat diberikan, kualifikasi yang dimiliki, atau pengalaman yang telah diperoleh. Atau yang kedua itu membuat pernyataan yang merendahkan atau melakukan perbandingan yang tidak didukung bukti terhadap hasil pekerjaan praktisi lain. Jika praktisi memiliki keraguan atas tepat tidaknya suatu iklan atau bentuk pemasaran lainnya, maka praktisi harus melakukan konsultasi dengan organisasi profesi. Nah, selanjutnya itu menyimpan aset klien. Nah, untuk praktisi yang dipercaya untuk menyimpan uang atau aset lainnya memiliki pihak lain harus melakukan pencegahan. Nah, pencegahannya sebagai berikut. Yang pertama itu menyimpan aset tersebut secara terpisah dari aset KP atau aset pribadinya. Yang kedua, menggunakan aset tersebut hanya untuk tujuan yang telah ditetapkan. Yang ketiga, setiap saat siap mempertanggungjawabkan aset tersebut kepada individu yang berhak atau atas aset tersebut, termasuk seluruh penghasilan, dividen, atau keuntungan yang dihasilkan dari aset tersebut. Dan yang keempat, mematuhi semua ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku dengan sehubungan dengan penyimpanan dan pertanggungjawaban aset. Nah, selanjutnya itu objektivitas. Dalam memberikan jasa profesionalnya, setiap praktisi harus mempertimbangkan ada tidaknya ancaman. Maka pencegahan yang tepat harus dipertimbangkan dan diterapkan untuk menghilangkan ancaman tersebut atau menguranginya ke tingkat yang dapat
diterima. Nah, pencegahan tersebut mencakup antara lain: yang pertama, mengundurkan diri dari tim perikatan; 2. Menerapkan prosedur pengawasan yang memadai; 3. Menghentikan hubungan keuangan atau hubungan bisnis yang dapat menimbulkan ancaman; 4. Mendiskusikan ancaman tersebut dengan manajemen senior KP; 5. Mendiskusikan ancaman tersebut dengan pihak klien yang bertanggung jawab atas tata kelola perusahaan. Selanjutnya, independensi dalam perikatan audit dan review. Nah, perikatan audit dan review merupakan assurance di mana praktisi menyatakan pendapatnya atau kesimpulan atas laporan keuangan. Nah, independensi yang diatur dalam etika profesi mewajibkan setiap praktisi untuk bersikap sebagai berikut. Yang pertama, independensi dalam pemikiran. Nah, independensi dalam pemikiran merupakan sikap mental yang memungkinkan pernyataan pemikiran yang tidak dipengaruhi oleh hal-hal yang dapat mengganggu pertimbangan profesional, sehingga memungkinkan seorang individu untuk bertindak dengan integritas, menerapkan objektivitas dan skeptisisme profesional. Yang kedua itu independensi dalam penampilan. Independensi dalam penampilan merupakan sikap yang menghindari tindakan atau situasi yang dapat menyebabkan pihak ketiga atau pihak yang rasional dan memiliki pengetahuan mengenai semua informasi yang relevan, termasuk pencegahan yang diterapkan. Menyimpulkan bahwa integritas, objektivitas, atau skeptisisme profesional telah dikorbankan. Nah, selanjutnya itu independensi dalam perikatan asuransi lainnya. Perikatan asuransi bertujuan untuk memperkuat tingkat keyakinan pengguna atas hasil evaluasi atau pengukuran yang dilakukan berdasarkan suatu kriteria terhadap suatu hal pokok tertentu. Nah, materi yang saya sampaikan ini telah habis. Di sini ada studi kasus. Studi kasus ini saya mengambil dari kasus pelanggaran kode etik akuntan publik pada PT Garuda Indonesia. Langsung saja kronologinya. Jadi PT Garuda Indonesia merupakan salah satu perusahaan terbuka yang mengalami pelanggaran auditing untuk laporan keuangan tahun buku 2018. Kasus perusahaan Garuda berjalan selama 3 bulan dengan kronologi kasus yang berjalan dari 1 April 2019 hingga pemberian sanksi pada 28 Juni 2019. Sanksi dijatuhkan oleh Kementerian Keuangan atau Kemenke ketika konferensi pers yang diadakan bersama Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Nah, kasus PT Garuda Indonesia bersumber pada laporan keuangan tahun buku 2018 yang dipublikasikan pada Bursa Efek Indonesia pada 1 April 2019. Dalam laporan yang diterbitkan, perusahaan terbilang mencapai laba bersih sebesar 809.000 US dollar. Fakta ini menimbulkan kecurigaan dari pengungkapan yang dilakukan oleh lonjakan kerugian laporan keuangan 2017 yang terbilang besar, yaitu sebanyak 216.000 sekian juta US dollar. Nah, kecurigaan didukung pula oleh keadaan perusahaan yang masih merugi pada kuartal 3 2018 sebesar 114 sekian juta US dollar. Nah, kasus mulai bertumbuh ketika rapat umum pemegang saham atau RUPS dilaksanakan dan menerima pertentangan dari perwakilan PT Trans Airways dan Vanguard Resources Ltd. Sebab ketidaksesuaian PSAK yang bersifat wajib untuk dituruti dan perjanjian Mahata yang bersangkut paut. Kejadian ini disampaikan melalui surat yang diberikan dalam rapat tertanggal 2 April 2019. Perjanjian Mahata terjadi pada 31 Oktober 2019, di mana PT Mahata, Aeto Teknologi, dan PT Garuda Indonesia Tbk menjalin kerjasama. Kerjasama tersebut menyangkut hiburan yang disediakan selama operasionalisasi sarana dan tata laksana konten sebagai bentuk layanan yang dijadikan penghubung antar pihak. Keberatan disampaikan perihal ketidaksesuaian pengakuan pendapat dalam
perjanjian, Garuda memutuskan untuk mengakui pendapatan dari hasil kerjasama sebagai bentuk ganti rugi ataupun imbalan atas pemberian hak pengurusan kepada Mahathir secara keseluruhan. Pada periode pelaporan 2018, pendapatan yang dimaksud sebelumnya masih harus diakui sebagai piutang dalih-dalih menjadi pendapatan dan mencetak laba. Laporan keuangan 2018 semestinya belum mampu menghasilkan keuntungan dan tetap pada posisi rugi seperti tahun sebelumnya. Pernyataan ini didukung oleh PT Mahathir yang mengakui adanya utang dengan PT Garuda sebesar 239 juta US dollar pada 8 Mei 2019. Nah, berdasarkan kronologi kasus yang diterbitkan oleh Onezon tertanggal 30 April 2019, Bursa Efek Indonesia memanggil para pelaku manajemen perusahaan terbuka yang telah berjalan selama 73 tahun hingga 2022 ini bersama pengurus kantor akuntan publik KAP, Tanubrata, Sutanto, Fahmi, Bambang, dan seluruh rekan anggota organisasi audit internasional yang bertugas sebagai auditor. Selain itu, Kemenke juga melakukan pemeriksaan atas akuntan publik Kastner Sirumapea dan auditor pengelolaan KAP yang dipanggil oleh BEI. Kasus berlanjut dengan OJK yang meminta pihak Garuda dalam melakukan verifikasi pada 2 Mei 2019 untuk membenarkan informasi asimetri dari skandal Garuda ini. Kemudian pada 21 Mei 2019, DPR memanggil Garuda Indonesia untuk dimintai keterangan yang menarik kesalahan klasifikasi penyusunan informasi keuangan. 14 Juni 2019, Kemenke menyelesaikan penyelidikan KAP beserta auditornya dan menemukan pelanggaran standar profesional akuntan publik atau SPAP. Pelanggaran ditetapkan terhadap standar audit SA. KAP penanggung jawab di mana ditemukan tidak menguasai pengendalian mutu sebab adanya penilaian atas ketidaksesuaian standar prosedur pemeriksaan. Pelanggaran undang-undang sebab peraturan OJK yang tidak luput dari pandangan Kemenke. Hingga akhirnya 28 Juni 2019 Kemenke mengumumkan laporan keuangan tahunan 2018 perusahaan Garuda terbukti cacat dan dijatuhkan hukuman pada hari yang. Nah, ini ada sanksi. Jadi 3 kelalaian PT Garuda Indonesia menurut Kemenke mendorong pengenaan sanksi dari Pusat Pembinaan Profesi Keuangan PPPK sebab pelanggaran etik akuntan publik yang dilakukan. Perizinan akuntan publik Kastner Sirumapea dengan nomor regresi AP0563 dibekukan selama 12 bulan tertanggal 27 Juli 2019 sampai dengan 26 Juli 2020. Bersamaan dengan pemutusan pembukaan dikenakan juga sanksi administrasi berupa denda sebesar 100 juta. Berdasarkan hasil analisa terhadap kasus PT Garuda, akuntan publik yang mengaudit perusahaan ini telah melanggar kewajiban prinsip integritas, objektivitas, perilaku profesional, dan kompetensi dalam kode etik akuntan publik. Sekian dari materi dan studi kasus yang telah saya sampaikan tadi. Semoga bermanfaat dan saya ucapkan mohon maaf kalau ada kesalahan kata atau kesalahan materi yang saya sampaikan. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.